Assalamualaikum Bu Aidil. Waalaikumsalam. Apa kabar nih hari ini Mbak Yanti? Alhamdulillah. Bu, boleh mengganggu sebentar nih waktunya? Oh, nggak apa-apa, kebetulan saya lagi sedang tidak sibuk. Ada apa? Begini Bu, saya ingin bercerita nih. Kemarin yang sebelumnya kemarin saya dipanggil sama kepala sekolah. Iya. Nah, ternyata kepala sekolah itu menegur saya karena beliau itu mendapat laporan dari pengawas sekolah yang supervisi kita kemarin itu loh Bu. Oh iya. Beliau itu keberatan dengan saya saat mengajar tidak menggunakan buku teks. Iya. Padahal kan saya itu gunakan referensi lain tanpa mengacu buku teks, tapi sebenarnya lebih ke kurikulum juga. Nah, beliau itu menjadi tersinggung Bu, jadi akhirnya melapor sama kepala sekolah. Seperti itu. Jadi itu yang menjadi permasalahan atau pembicaraan kita hari ini. Nah, jangan takut ya Mbak Yanti, kita ada waktu lama, kita cerita santai aja ya. Apa yang ingin dibicarakan, silahkan, saya siap membantu, walaupun nanti kadang-kadang saya seperti menulis atau membuka catatan HP, tapi saya tetap memperhatikan apa yang Mbak Yanti bicarakan. Oke, kita akan mulai pertanyaan. Saya akan menanya nih dengan Mbak Yanti. Jadi apa yang akan kita bicarakan nih pada pertemuan kita hari ini nih? Yang banyak sih Bu, tapi lebih kepada ini dulu, kasus saya yang kemarin. Saya inginnya tuh kepala sekolah paham nih kalau saya ini mengajar walaupun nggak pakai buku teks itu, tapi tetap mengacu ke kurikulum juga. Saya ingin beliau membantu saya menjelaskan ke pengawas, dan semoga saja pengawas bisa memahami apa yang saya lakukan ini sebenarnya tidak menentang, tetapi ingin mencari referensi lain saja, seperti itu sih Bu. Oke, dari yang tadi Mbak Yanti bicarakan, kira-kira nih apa yang ingin kita dapat nih dari pembicaraan kita tadi? Saya inginnya sih dari pembicaraan kita ini saya mendapatkan solusi nih Bu. Bagaimana kira-kira ini, karena kan dengan kasus seperti ini rasanya nggak enak hati ya sama kepala sekolah, sama Bu pengawas. Iya, jadi kira-kira dari hal tersebut apa yang kira-kira mempengaruhi Mbak Yanti nih dalam hal tersebut? Saya itu merasa seperti ini loh Bu, kalau misalnya saya mengajar pakai buku teks, itu kan akan terlihat sedikit tidak memahami, semacam tidak memahami materi seperti itu loh kalau menggunakan buku teks itu, karena di situ di buku teks itu kan terbatas sekali ya Bu ya. Iya. Apa yang ditulis itu terbatas, jadi kesannya itu kayak tidak memahami materi kalau saya hanya berpacu kepada buku teks itu. Iya. Nah, sekarang yang menjadi hambatan Mbak Yanti dari pengaruh-pengaruh tersebut? Dari pengaruh tadi saya jadi nggak fokus Bu, jadi nggak fokus mengajarnya. Sebentar-sebentar lihat buku lagi, lihat buku, dan akhirnya saya tuh mengajar kayak orang tidak menguasai materi seperti itu Bu. Jadi agak sedikit bingung gitu kalau misalnya harus dipaksakan pakai buku teks. Iya.
Nah, dari apa istilahnya faktor dan hambatan tadi, Mbak Yanti kira-kira apa nih yang perlu dirubah nih dari hal tersebut? Kalau saya pikir-pikir, sepertinya cara mengajar saya kali Bu ya, Iya, saya mungkin harus mengkombinasikan nih dengan mengajar menggunakan buku teks, tapi mhm, juga sekali-sekali waktu tidak menggunakan buku teks. Nah, saya iya. juga agar saya juga tidak merasa bahwa saya tidak dipandang sebagai guru yang tidak menguasai materi, seperti itu Bu. Oh iya, baik. Nah sekarang setelah apa, tadi yang sudah dirubah dengan menggunakan buku teks, dikombinasikan, kira-kira apa nih yang perlu ditingkatkan nih Mbak Yanti, supaya dicapai hal yang diinginkan? Oh, kalau saya pikir lagi, kayaknya Mhm, sepertinya harus kolaborasi deh Bu, sama mhm, pengawas, sama kepala sekolah juga perlu sharing dulu, iya, bagaimana cara mengajar yang baik, dengan mhm, menggunakan buku teks atau tidak menggunakan buku teks. iya. Seperti itu Nah, kali. Hmm. kira-kira alternatif atau pilihan apa nih yang tersedia menurut Mbak Yanti nih? Kalau alternatifnya mungkin kembali seperti yang saya lakukan kali Bu ya, mengajar Mhm, menggunakan media belajar yang lainnya seperti mhm. gambar, video, ataupun dari artikel-artikel yang dari internet. Mungkin seperti itu Bu. Yang tadi Mbak Yanti sebutkan itu apakah sering atau memang pernah dilakukan di dalam pembelajaran di sekolah? Kalau yang saya sebutkan mengajar menggunakan media lain, saya sering menggunakannya Bu. Nah, Mhm, dari bikin PPT, diselipkan mhm, gambar-gambar, kemudian video pembelajaran yang saya buat sendiri. Ada juga alternatif yang dari internet seperti blog mhm. yang saya tulis sendiri seperti itu Bu. Kira-kira nih bagaimana nih perasaan Mbak Yanti pada saat melakukan atau memberikan pengajaran dengan menggunakan media lain? Terasa senang sih Bu, karena senangnya itu bagaimana? Eee, karena itu yang saya buat sendiri. Ibaratnya, Mhm, dari video, PPT, dari tulisan blog itu saya buat sendiri. Jadi, saya merasa senang karena ini karya saya bisa ditonton, bisa dilihat sama anak murid, seperti itu, Bu. iya. Nah, apakah Mbak Yanti pernah nih, kolaborasi nih dengan kepala sekolah? Artinya begini, pernah melihat Mbak Yanti dalam menggunakan media lain tersebut? Eee, kalau kepala sekolah langsung melihat seperti itu, belum pernah, tetapi, Mhm, mengintip, kalau mengintip iya, saat mengajar sih sering, Bu. iya, Karena, sekilas kadang sewaktu saya mengajar menggunakan PPT langsung ya, Bu, ya, mhm, walaupun bukan dalam keadaan daring, beliau itu sering ngintip tanpa tanpa sengaja gitu terlihat oleh iya. saya mengintip dari jendela. Berarti saya merasa beliau juga mengamati apa yang saya lakukan gitu di luar dari ini, di Kalau luar dari tanggapan rekan-rekan sejawat Mbak Yanti, bagaimana tanggapannya selama ini? kalau rekan sejawat, Mhm, alhamdulillah mendukung saja sih Bu sebenarnya. mhm, Tetap mungkin, sebagian bahkan ada yang mengapresiasi ikut seperti itu ya Bu ya, mhm, mengikuti, tapi mungkin tidak seintens seperti saya, sehingga saya iya. yang mendapat teguran. Nah, kalau dari siswanya nih, bagaimana kalau, Mbak Yanti melihat siswanya? Kalau Mbak Yanti mengajar menggunakan buku teks, kemudian menggunakan media lain, atau tanpa menggunakan buku teks, itu kira-kira perasaan mereka tuh bagaimana? Kalau Mbak Yanti lihat? Kalau saya lihat mereka malah lebih ini Bu, apa, lebih senang, karena semacam ini, semacam tersalurkan gitu. Iya, Ada yang hanya suka menonton video, ada yang mhm, lebih paham dengan video ya Bu ya. mhm, Saya lihat mereka menikmati apa yang saya sajikan karena, ada juga tidak serta-merta hari itu saya langsung gunakan hanya gambar, tapi iya, kadang saya selipin dengan video, seperti itu sih, Bu. Jadi kadang iya, saya sering tanya ke siswa, "Bagaimana perasaan kalian
dengan penyajian materi seperti ini? Mereka senang, jawabnya senang. Iya. Nah, dari hal tersebut nih Mbak Yanti, apa yang akan Mbak Yanti lakukan setelah ini? Mungkin seperti yang saya sebutkan pertama tadi ya Bu ya, saya akan berkoordinasi dulu nih sepertinya sama kepala sekolah. Saya akan sharing dulu sama beliau, siapa tahu dengan diskusi ada masukan dari beliau, dan kemudian beliau juga akan bisa membantu saya berkomunikasi dengan pengawas. Berharap juga nanti pengawas akan mengerti ini dan akan memahami apa yang saya maksud, dan tidak menutup kemungkinan buku teks tersebut juga saya akan gunakan. Jadi tidak tidak hanya dari saya saja. Berharap ada kolaborasi antara buku teks yang dianjurkan oleh pengawas dan apa yang saya laksanakan setiap harinya. Iya, kapan nih waktunya Mbak Yanti mau lakukan nih? Kalau untuk kepala sekolah dalam waktu dekat ini, saya berharapnya 1-2 hari ini sudah akan bertemu dengan kepala sekolah. Karena mau nggak mau ya Bu ya, namanya satu sekolah ini nggak enak sekali ya namanya kalau ada sedikit ketidakenakhatian nih sama pemimpin. Jadi kalau misalnya saya akan memperbaiki komunikasi saya dulu sama kepala sekolah dalam waktu 1-2 hari ini, dan sedangkan kepada pengawas, insya Allah setelah koordinasi dengan kepala sekolah, saya akan langsung menghadap nih sama ibu pengawas. Berharap nanti siapa tahu ada perkataan saya mungkin dalam supervisi kemarin itu yang ternyata menyinggung beliau. Jadi bukan cuma buku ini saja. Nah, kemudian saya juga akan belajar bagaimana mengkolaborasikan antara buku teks dengan materi-materi yang lain di luar dari referensi pembelajaran dari gambar, video, serta artikel. Saya akan belajar memahami itu, bagaimana cara mengkoordinasikannya, seperti itu saja sih Bu. Iya, dari semua hal ini kira-kira Mbak Yanti perlu dukungan siapa nih? Dalam hal ini Mbak Yanti perlu dukungan siapa? Dukungan paling utama saya rasa dari pemimpin saya dulu. Karena mau nggak mau pemimpin pasti akan ini ya Bu ya, mengarahkan, membantu. Tidak mungkin melepas tangannya melihat anak buahnya ini, dan berharap dukungan yang berikutnya adalah dari teman-teman, karena mau nggak mau pasti saya akan koordinasi dengan teman-teman juga, dan paling utama lagi dari siswa, karena siswa yang akan menikmati dari pembelajaran saya. Jadi saya harap dukungan siswa saya juga ada untuk saya. Oke, nah dari pilihan tadi yang beragam itu, kira-kira mana nih pilihan yang realistis untuk Mbak Yanti dalam pembelajaran tersebut? Realistisnya pasti akan mengkolaborasikan dari yang buku teks tadi dengan referensi lainnya. Saya rasa itu yang paling realistis agar tidak meninggalkan ciri khas saya, tapi tidak juga melanggar aturan dari yang diminta oleh pengawas. Jadi itu. Iya. Nah, kira-kira kita sudah sampai akhir nih pertanyaan kita. Mbak Yanti bisa menyimpulkan nggak dari pertemuan kita hari ini, apa nih dari pertemuan dari perbincangan kita ini dalam 1-2 kalimat pendek nih yang kita bisa bawa pulang atau Mbak Yanti bawa pulang hari ini? Baik, mungkin kesimpulan dari pertemuan ini ternyata saya jadi menemukan solusi sendiri ya Bu ya. Saya sendiri, berarti yang harus saya lakukan dan saya akan mempertanggungjawabkan dari komunikasi terlebih dahulu. Dan pertama saya akan menghadap kepala sekolah, komunikasikan, kemudian saya akan bertemu ibu pengawas, minta maaf juga paling utama, minta maaf dan serta koordinasi apa yang saya maksud dan apa yang beliau maksud untuk saya. Kemudian kedua, saya akan berkomitmen teguh nih untuk pembelajaran dikolaborasikan antara buku teks dengan pembelajaran materi yang seperti biasa saya lakukan.
Terima kasih Bu Aidil sudah membantu dan saya tidak menyangka ternyata dari diskusi kita ini akhirnya saya mendapat sendiri solusinya. Saya senang sekali karena dengan berdiskusi seperti ini saya jadi paham nih, harusnya saya tidak langsung mengeluh ya Bu ya. Iya. Bersedih hati harusnya saya berdiskusi dulu. Ternyata dengan berbicara seperti ini, dengan menyalurkan apa yang saya rasakan, saya jadi senang, saya jadi tidak terbebani lagi paling pertama. Oke, saya juga merasa bahagia Mbak Yanti sudah menemukan solusinya. Oke, berarti pembicaraan kita sudah sampai di sini ya Mbak Yanti ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya. Kita ketemu Terima lagi. kasih Bu. Sukses ya. Nanti kita ngobrol bareng lagi. Oke. Mbak Isa. Saya sebagai pengamat, kalau saya mengamati komunikasi antara host dengan coachee, di mana membahas tentang di mana seorang guru mengajar tidak menggunakan buku teks atau buku paket, tapi menggunakan sumber referensi lain, di mana seorang guru tersebut mendapat teguran dari pengawas. Dan pengawas tersebut melapor kepada kepala sekolah sehingga kepala sekolah itu menegur guru tersebut. Ini praktek coachingnya sudah menggunakan teknik serta, di mana ada tujuan di sini, apa yang kita bicarakan ada di mana pertanyaan coach ini sangat jelas sehingga coach bisa menjawab pertanyaan tersebut, dan identifikasinya sudah terlihat dengan jelas, di mana coach bertanya kepada coach faktor apa yang berpengaruh. Coach menjawab dengan sangat jelas dan dengan jawaban yang pasti, bahwa saya merasa kalau saya tidak memahami cara mengajar menggunakan buku akan saya tidak mengajar dengan baik. Sedangkan rencana aksinya juga sangat jelas, dan coach memberikan pertanyaan kepada coach sangat jelas juga, sehingga coach bisa menjawab dengan jawaban yang sangat bagus ya, karena jawaban di sini mungkin cara mengajar saya dengan mengkomunikasi buku teks dengan sumber referensi lain. Saya tidak merasa bahwa saya tidak dipandang sebagai guru yang tidak menguasai materi, dan tanggung jawabnya di sini sangat jelas juga, di mana coach ini akan menemui kepala sekolah dan meminta maaf. Selain dengan meminta maaf itu, coach ini akan bertanya bagaimana solusi yang bagusnya untuk mengkombinasikan buku teks atau buku paket dengan sumber referensi lain, dan sehingga bisa kepala sekolah bertemu langsung dengan pengawas, dan sekalian juga ini akan meminta maaf kepada pengawas tersebut, karena menurut saya sendiri dengan mengajar dengan menggunakan buku teks pada saat ini ya, dalam keadaan daring ini mungkin tidak akan menghasilkan proses pembelajaran yang baik. Jadi harus menggunakan sumber referensi lain, yaitu dengan menggunakan gambar atau video, karena setiap siswa itu berbeda-beda. Di sini dengan praktik ini sangat betul-betul bagus, karena dimana coach menemukan solusi sendiri dari pertanyaannya sendiri seperti tersebut. Jadi tanggung jawabnya juga sudah jelas. Tapi menurut saya pribadi, kalau coach meminta maaf kepada kepala
sekolah dan meminta maaf kepada pengawas dan mengungkapkan alasan beliau mengapa beliau mengajar tanpa menggunakan buku teks tapi menggunakan sumber referensi lain. Dan tadi yang Coach juga akan bertanya bagaimana cara mengkombinasikan atau mengkolaborasikan antara buku teks atau buku paket dengan sumber referensi lain supaya proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Dan coach tersebut harus mendapat dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat dan siswa tersebut. Dan alasan coach tersebut ini sangat bagus, di mana meminta dukungan dari kepala sekolah karena seorang kepala sekolah itu adalah sebagai pemimpin, di mana akan bisa mengarahkan anak buahnya untuk kedepannya menjadi lebih baik, menjadi seorang guru yang lebih baik, dan akan mendapat dukungan dari teman sejawat dan akan meminta dukungan dari teman sejawat untuk mendapatkan dukungan, misalnya ini sudah bagus, ini bisa dilanjutkan atau bisa dicontoh dengan teman sejawat. Ini coaching ini betul-betul bagus ya untuk mengungkapkan solusinya. Tadi saya tidak sempat dengar juga menggunakan blog ya. Jadi itu betul-betul merupakan inspirasi bagi kita seorang guru, bagaimana kita menghasilkan karya kita sendiri dan kita akan merasa bangga dengan karya kita. Dan ini betul-betul coach ini tujuan utamanya supaya siswa betul-betul mendapatkan pengajaran yang betul-betul bagus, di mana siswa kita mudah paham, apalagi pada saat kondisi pada saat ini daring ya. Jadi kita harus betul-betul bisa mencari solusi tentang teknik pembelajaran apa yang harusnya bisa kita gunakan pada saat daring, pada saat sekarang ini yang kita alami. Jadi praktik coaching pada hari ini betul-betul sangat baik karena ya, sudah mendapat tanggung jawab dari seorang coach tersebut dengan mendapatkan solusi sendiri dari pertanyaannya sendiri ya. Dan coach di sini menggunakan pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang seharusnya coach mengungkapkan kepada coach tanpa mengulang-ulang pertanyaan. Ini betul-betul bagus ya. Jadi sekian dari kami, dari pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.